Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencurahkan kepada kita nikmat, anugerah dan kasih sayang. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah mudahkan kita untuk kembali mempelajari sesuatu yang paling penting dari agama kita. Karena kata sebagian para salaf, inna syarafal ilma bi syarafil ma'lum. Sesungguhnya kemuliaan ilmu itu tergantung apa yang dipelajari. Anda perhatikan Bapak Ibu. Sesungguhnya kemuliaan sebuah ilmu tergantung apa yang dipelajari dari ilmu tersebut. Dan mempelajari tentang tauhid adalah mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sesuatu yang lebih mulia, lebih agung, lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita. Tidak ada manusia di dunia ini yang harus lebih kita cintai lebih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus selalu menjadi hakim dalam setiap permasalahan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus selalu menjadi teladan dalam setiap kita mengambil keputusan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimman qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Rabbmu ya Muhammad, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim pada hal-hal yang mereka perselisihkan. Tidak sempurna iman seorang hamba sampai dia menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, sebagai pemutus dalam setiap permasalahan yang dia dapatkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimman qadaita wa yusallimu taslima. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menetapkan sebuah keputusan, mereka tidak mendapatkan pada hati mereka kecuali rasa ridho dan tenang. Jadi orang beriman, kalau dia punya masalah, dia kembali kepada agama. Kembali kepada agama maksudnya apa? Kembali kepada dalil. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keikhlasan dalam kita belajar, dan semoga kita termasuk orang-orang yang didoakan oleh para malaikat dengan ampunannya
sehingga waktu yang kita keluarkan ini tidak sia-sia, dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dari jiwa yang tidak pernah khusyuk, wa min nafsin la tashba', dari hati yang tidak pernah puas, wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak pernah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan ini kita akan mengangkat bab yang berkaitan dengan syafaat. Dalam kitab Tauhid ada di bab yang ke-17. Seingat saya, kita terakhir membahas masalah tentang penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu di bab yang ke-15. Nanti di bab yang ke-16 kita akan singgung sedikit insyaallah taala. Namun pada pertemuan ini kita akan membahas bab yang ke-17 dulu. Bab yang ke-17 yaitu bab yang berkaitan dengan syafaat. Karena bab yang ke-16 itu juga berkaitan erat dengan bab yang ke-17. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrik mereka meyakini bahwasanya pemberi syafaat selain Allah Subhanahu wa taala juga ada orang-orang yang bisa memberikan syafaat. Keyakinan orang musyrik bahwasanya selain Allah ada ilah-ilah yang lain bisa memberikan syafaat. Ini keyakinannya orang musyrik. Keyakinannya orang-orang ahlul kitab, kalau disebutkan ahlul kitab berarti siapa? Yahudi dan Nasrani. Ahlul kitab mereka meyakini bahwasanya selain Allah, pendeta mereka dan rahib-rahib mereka, pendeta dan rahib-rahib ini orang-orang solehnya, juga bisa memberikan ampunan, memberikan syafaat kepada pengikutnya. Ini keyakinan ahlul kitab. Sehingga sebagian mereka kalau baru melakukan dosa, mereka akan datang kepada pendeta minta dihapuskan dosanya. Bayar dulu sekian, dihapuskan dosa sekian. Enak betul beragama begini. Datang ke pendeta, Pak Pendeta, saya baru melakukan maksiat. Jadi ada pengakuan dosa. Dan Islam tidak ada itu. Bahkan dalam Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat yang sahih, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku dimaafkan Allah kecuali orang-orang yang terang-terangan. Kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang terang-terangan melakukan dosa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, malam hari Allah sudah tutup dosanya. Namun di pagi hari, di siang hari, dia sendiri yang menceritakannya kepada teman-temannya. Orang yang seperti ini Allah nggak ampuni dosanya. Makanya dalam Islam, kalau ahlul kitab mereka mengakui dosa di hadapan guru mereka, maka agama Islam tidak ada pengakuan dosa. Kita melakukan dosa, langsung taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian ya, kita akan masuk pada ayat yang pertama di dalam surat Al-An'am ayat 51. Sama enggak, Bu? Di situ juga Al-An'am ya. Sama 51 ya. Al-An'am ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzir bihi alladhina yakhafuna ay yuhsharu ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'un la'allahum yattaqun. Wa anzir bihi alladhina yakhafuna ay yuhsharu ila rabbihim. Peringatkanlah ya Muhammad dengan Al-Qur'an orang yang takut akan dikumpulkan kepada Rabbnya pada hari kiamat.
Tidak ada lagi bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah. La'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita perhatikan ayat yang mulia ini, maka berisi beberapa pelajaran atau beberapa penafsiran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anzir bihil ladzina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim. Peringatkanlah manusia dengan Rabbnya. Maksudnya dengan Al-Qur'an. Di sini menunjukkan bahwasanya seorang ketika dia menyampaikan Islam, dia tidak boleh lepas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, nggak boleh. Memberikan kabar gembira, memberikan kabar peringatan, harus semuanya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita nggak boleh ngancam orang dengan hukuman-hukuman tertentu, namun keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kita nggak boleh memberikan kabar gembira kepada orang lain, kecuali kabar gembira itu berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang pertama, pelajaran dari ayat yang mulia ini. Kemudian juga peringatan itu hanya akan bermanfaat bagi orang yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim. Peringatan Al-Quran, nasihat agama, nasihat kebaikan, itu hanya bermanfaat untuk orang-orang yang takut berjumpa dengan Allah di hari kiamat. Orang kalau nggak takut sama Allah, Bapak Ibu, dia nggak akan takut dengan ancaman. Makanya Al-Quran baru bisa memberikan hidayah kepada hati seorang hamba kalau dia adalah orang yang takut sama Allah. Kalau tidak, nggak bermanfaat. Kita ngomong sampai berbuih mulut kita ini, nggak akan bermanfaat. Karena Allah meletakkan ada penutup di telinga mereka. Allah mengunci mati hati mereka, sehingga peringatan Al-Quran, ancaman dari Allah dan Rasulnya, dia nggak peduli. Makanya Al-Quran hanya bermanfaat bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, berkaitan dengan syafaat, para ulama menyebutkan ada syarat diterimanya syafaat di sisi Allah. Ada syarat seorang mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang pertama mendapatkan izin dari Allah bagi yang akan memberi syafaat. Nah, ingat itu. Memang semua para nabi, para rasul bisa memberikan syafaat. Orang-orang soleh bisa memberikan syafaat. Para penghafal Quran, dia bisa memberikan syafaat. Siapa lagi? Sahabat-sahabat yang soleh bisa memberikan syafaat. Tapi syaratnya satu, Allah izinkan, itu yang pertama. Allah mengizinkan kepada dia untuk memberikan syafaat kepada orang-orang beriman. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah 255. Ini ayat kursi, ya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Itu syarat yang pertama, ingat itu. Jadi jangan mau dibodoh-bodohi sama orang. Ayo dekat sama saya, ayo percaya dengan saya, ayo beli bekas apa yang saya pakai, nanti saya berikan kamu syafaat. Bukan dia yang ngasih syafaat, bukan. Allah yang memberikan syafaat kepada orang beriman. Kepada siapa? Tergantung Allah izinkan atau tidak. Ini satu. Syarat yang kedua, Allah Ta'ala meridhoi orang yang akan diberi syafaat.
Kalau tadi yang memberi Allah izinkan. Yang kedua, Allah ridho kepada orang yang diberi syafaat. Allah sebutkan dalilnya dalam surah An-Najm ayat 26. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Ini dia ayatnya. Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna. Lihat Bu, Bapak Ibu perhatikan. Apa kata Allah? Betapa banyak malaikat di atas langit, sedikit pun gak berguna syafaat mereka. Illa min ba'di ayyadzanallah, kecuali Allah memberikan izin kepada mereka, wa yarda, dan kepada orang-orang yang dikehendakinya, diridhoinya, diberi syafaat. Jadi ayat ini An-Najm 26 itu juga menjadi dalil yang memberi syafaat mendapat izin Allah, yang diberi syafaat diridhoi Allah. Jadi kalau misal ya, Allah mengizinkan si fulan untuk memberikan syafaat kepada saudaranya seiman. Allah izinkan. Walaupun sudah Allah izinkan, namun ternyata yang mau diberikan syafaat Allah tidak ridho, nggak dapat. Misal ada seorang ulama, masya Allah, ulama saleh, ulama alim. Ini sebagai contoh. Allah berikan dia izin memberikan syafaat. Allah berikan dia izin memberikan syafaat. Namun ternyata dia memberikannya kepada orang yang tidak Allah ridhoi. Maka tidak bisa juga, nggak dapat syafaat. Karena syarat yang kedua, orang yang diberikan syafaat harus diridhoi Allah. Itu syaratnya. Walaupun yang memberikan ini orang hebat, orang yang dikatakan saleh, atau sahabat dia yang saleh, namun kalau Allah tidak ridho sama kita, kita nggak dapat syafaat dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, syaratnya adalah Allah memberikan syafaat hanya kepada orang-orang yang bertauhid. Allah memberikan syafaat hanya kepada orang-orang yang bertauhid. Makanya kenapa tauhid selalu menjadi bahasan inti dalam setiap permasalahan agama ini? Karena orang kalau tidak bertauhid, dia nggak bisa dapat syafaat. Nggak bisa. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik nggak dapat syafaat. Yang mendapatkan syafaat orang yang selama hidup di dunia hatinya bersih dari kesyirikan. Hatinya tidak pernah berharap kepada makhluk. Ketika dia minta tolong sama Allah. Ketika berlindung hanya sama Allah. Ini dia syaratnya, orang yang bertauhid itulah orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya tadi dalam surah Al-An'am ayat 51. Laisa lahum min duni waliyyun wala syafi'. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu dia penjelasan dari para ulama tafsir yang berkaitan dengan surat Al-An'am ayat 51. Baik, kemudian dalil yang berikutnya disebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 43 sampai 44. Saya membawakan kepada antum dua syarah ya. Pertama syarah dari kitab Fathul Majid ya. Itu syarah Kitabut Tauhid. Dan satu lagi syarah dari Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Ustadz Yazid rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau saya rekomendasikan ibu-ibu ya, itu kan yang warna putih itu kan matannya. Itu matan, tahu matan?
Matan itu isi yang ditulis asli oleh penulisnya. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika dia hidup, itu yang dia tulis. Yang kitab Tauhid, yang putih, namanya matan. Kemudian dijelaskan oleh para ulama. Menjadi setebal ini, kalau terjemahan. Ini kalau terjemahan. Nah ini ibu kalau baca kayaknya saya nggak yakin selesai. Ini nggak mungkin nih, susah. Tapi ini kitab aslinya kecil Pak, kecil. Tapi Anda bawakan sebagai contoh. Nah ada yang lebih ringan dan lebih fokus. Itu yang ditulis oleh Syekh Yazid rahimahullah. Tahu Syekh Yazid? Syekh Yazid itu Syekh itu Pak. Nah itu ulama itu. Tidak ada orang yang membenci beliau kecuali orang-orang ahli syirik atau orang-orang munafik atau orang-orang di hatinya penyakit. Nah Ustadz Yazid rahimahullah, beliau punya syarah kitab Tauhid. Ini kecil. Dan kelebihannya dari kitab ini terlalu rinci. Sampai terkadang bahasan-bahasan tentang siapa sahabat ini. Jadi kadang-kadang orang mungkin gak fokus. Tapi kalau syarah kitab Tauhid ini benar-benar ayat faedah, hadis faedah. Jadi lebih mudah kita memahami dalil dan ayat-ayatnya. Dan disitulah Bapak Ibu ciri khas tulisannya Ustadz Yazid rahimahullah. Ya banyak ustadz-ustadz menulis tulisan, tapi yang menurut ana, yang diantara yang terbaik itu Ustadz Yazid rahimahullah. Kenapa? Beliau nggak banyak ngomong di sini, nggak banyak dari pendapat beliau tidak ada. Tapi beliau sebutkan ayat, kemudian faedah. Faedah pun beliau ambil dari penjelasan para ulama. Kemudian hadis, kemudian faedah. Begitu gaya penulisan syarah kitab Tauhidnya. Sehingga lebih tegas dalilnya. Misal kayak tadi, apa dalil tentang 3 syarat ini? Beliau langsung sebutkan. Jadi pembahasannya itu berurut gitu loh. Mudah dibaca oleh orang-orang yang ingin mempelajari tentang kitab Tauhid. Jadi kalau antum pengen cari syarahnya, cari yang seperti ini. Ya, cari yang syarah kitab Tauhid kalau butuh syarahnya. Dan memang butuh kita syarahnya. Baik, kemudian surah Az-Zumar ayat 43 sampai 44. Az-Zumar 43 sampai 44. Di matanya sama ya? Sama Bu? 44 saja. Baik. Allah mengatakan, amittakhadhu min dunillahi syufa'a qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun qul lillahi syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ard thumma ilaihi turja'un. Ataukah mereka mengambil para pemberi syafaat kepada selain Allah? Jadi ini teguran kepada orang-orang musyrikin jahiliyah. Ataukah mereka ingin mengambil syafaat kepada selain Allah? Mereka minta syafaat kepada orang yang sudah mati. Mereka minta syafaat kepada patung-patung yang mereka sembah. Mereka minta syafaat mungkin kepada para malaikat. Kemudian Allah mengatakan, qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun. Katakan kepada mereka ya Muhammad, sesungguhnya mereka tidak memiliki sesuatu apapun dan tidak mengerti. Jadi orang-orang yang minta syafaat kepada selain Allah, Allah mengatakan mereka orang yang tidak ngerti. Orang mereka yang tidak berakal meminta pertolongan kepada selain Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya syafaat, pertolongan itu hanya milik Allah. Jami'a. Lihat. Semuanya. Urusan dunia, urusan akhirat, kalau sudah pertolongan, perlindungan, itu semua datang dari Allah. Makanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ketika beliau belum masuk Islam, ini sahabat yang tidak pernah berbuat syirik walau sekalipun, Abu Bakar. Sebagian sahabat melakukan kesyirikan, kemudian mereka masuk Islam.
Tapi Abu Bakar disebutkan dalam manakibnya, manakib itu maksudnya keutamaan beliau, tidak pernah minum khamar dan tidak pernah menyembah berhala. Siapa nama aslinya Abu Bakar? Apa? Abdullah. Jadi kata sebagian ulama sirah, semua khalifah ini depan namanya Ain. Coba lihat. Abu Bakar nama aslinya siapa? Abdullah, pakai Ain. Khalifah kedua siapa? Umar, pakai Ain. Khalifah ketiga Utsman, pakai Ain. Yang keempat Ali, pakai Ain juga. Tapi ini apa ya, faedah dari para ulama sirah saja. Nah, Abu Bakar nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah. Ketika dia belum masuk Islam, ayahnya ini ngajak dia masuk ke sebuah tempat. Di situ diletakkan berhala-berhala. Kemudian kata ayahnya, "Ya Abu Bakrin, syummul syama'il." Kamu cium berhala-berhala ini nanti. Kemudian dia pergi keluar. Abu Bakar kemudian mendekat kepada berhala ini. Kata Abu Bakar, "Wahai berhala yang besar, inni ja'i fa'at'imni." Saya lapar sekarang, kasih saya makan. Berhalanya diam aja, Pak. Ya tentu pasti diam aja lah. Kemudian kata Abu Bakar, "Wahai berhala, saya butuh pakaian, kasih saya pakaian." Dia diam juga. "Saya kehausan, saya butuh minum, kasih saya minum." Dia diam juga. Setelah itu Abu Bakar pun memukul kepala berhala itu dengan batu. Nah, di sini kata para ulama, sebenarnya setiap muslim, Bu, hati mereka ini fitrahnya adalah kembali sama Allah. Akidah seorang muslim kalau belum terpengaruh dengan budaya, belum terpengaruh dengan orang tuanya, lingkungannya, hatinya hati bertauhid. Sebagaimana Allah sebutkan dalam hadis kursi. Dalam riwayat yang sahih Allah mengatakan, "Wa inni khalaqatu ibadi hunafa kulluhum." Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku, semuanya berada di atas satu fitrah, tauhid. Semuanya kata Allah. Thumma atathumus syayatin fajtalathum an dinihim. Kemudian datanglah syaitan kepada mereka, dan syaitan terbagi jadi dua. Ada syaitan dari jenis manusia, ada syaitan dari jenis jin. Maka jangan kita jadi setan dari jenis manusia. Kemudian datanglah syaitan, kemudian merusak agama mereka. Ini dia. Semua sebenarnya adalah orang-orang bertauhid, tapi dirusak oleh syaitan. Baik, ma'asyiral muslimat, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka dalil surah Az-Zumar ayat 43 atau ayat 44 ini menjadi dalil bahwasanya syafaat hanya hak dan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian juga disebutkan dalam surat Yunus ayat 18. Ini tambahan dari saya, Yunus ayat 18. Allah mengatakan, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah." Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak bisa mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula bisa memberikan manfaat. Antum lihat orang-orang yang melakukan syirik, yang mereka sembah, yang mereka minta, tidak bisa memberikan manfaat, Pak, dan tidak bisa menolak mudarat. Kemarin waktu saya ada kajian di Masjid Hijau Cilangkap, masjidnya Ustadz Abu Usamah, ya, beliau pembina di situ, hafizallahu taala. Di depannya sedikit, agak ke depan, itu ada acara sedekah kepada bumi. Wah. Bumi dikasih sedekah. Tetanggamu tuh miskin, kasih sedekah itu. Kenapa? Supaya bumi tidak gempa, supaya bumi tidak
merusak orang-orang yang berada di dalamnya, sedekah kepada bumi. Bagaimana sedekahnya? Ambil kepala sapi ditanam. Sedekah. Wallah ini syirik. Makanya Nabi Musa ketika mengingatkan kaumnya mereka melakukan syirik, apa kata Nabi Musa? Ya qaumi innakum qaumun tajhalun. Wahai kaumku yang terjatuh kepada syirik, kalian ini orang-orang bodoh semuanya. Orang bodoh itu pelaku syirik. Datang kepada kubur, minta-minta sama kuburan. Percaya sama cincin, percaya sama ikat pinggang. Ini semua bagian dari kesyirikan, jemaah. Makanya termasuk masalah syafaat bagian dari kesyirikan kalau dia minta kepada selain Allah. Itu keyakinannya seorang muslim itu. Jangan kita lupakan itu. Kemudian disebutkan, qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak dikehendakinya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Apa kata Allah? Apakah yang kalian sembah itu bisa menghalangi kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah kalau pengen turunkan hujan, turun hujan. Walau jutaan manusia, walau seluruh manusia menghalangi, turun. Makanya di satu sisi ketika kita menjelaskan ilmu pengetahuan, jangan terlalu berlebihan. Contoh. Di buku sekolah anak-anak kita, coba lihat. Di buku IPA-nya, buku fisikanya. Kenapa turun hujan? Kenapa di situ, Bu? Ada uap kan panas, kemudian naik, kemudian turun, ya kan? Ditanyakan kepada sebagian para masyaikh tentang kalimat-kalimat kayak gini. Apa kata mereka? Kalau itu hanya sebatas sebab ilmiah, maka tidak mengapa. Tapi jangan ini menjadi salah satu jawaban utama kalau ditanya kenapa turun hujan. Kenapa turun hujan? Oh kayaknya panas nih Ustaz, mau turun hujan sore. Oh ini syirik ini. Jangan. Hujan akan turun walau panas walau dingin. Itu akidah kita itu. Jadi hujan bukan turun karena panas udaranya kemudian, enggak, itu sebab ilmiah saja. Tapi yang harus kita ingat, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Allah yang telah menurunkan hujan. Jadi jangan sebab-sebab ilmiah membuat kita melupakan Allah yang maha menurunkan hujan. Tapi lihat sekarang sebagian kaum muslimin, karena mereka terlalu banyak membaca sebab-sebab ilmiah, mereka melupakan Allah yang menurunkan hujan tersebut sama mereka. Itu diperhatikan itu. Baik, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala? Beliau mengatakan maksud dari Al-Qur'an menolak syafaat adalah menolak kesyirikan. Jadi disebutkan dalam sebagian ayat orang-orang musyrik mereka menolak Al-Qur'an. Maksudnya mereka menolak syafaat yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ahlu sunnah wal jamaah, mereka mengimani adanya syafaat pada hari kiamat. Dan ada paling tidak 2 kelompok yang mereka membantah adanya syafaat. Yang pertama adalah kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Ada 2 kelompok besar yang mereka membantah adanya syafaat. Pertama orang-orang Khawarij. Mereka mengatakan orang yang berbuat dosa besar dikatakan kafir dan kekal dalam neraka dan tidak bisa keluar dari neraka. Ini keyakinan 2 sekte besar, Khawarij dan Mu'tazilah. Jadi sekali melakukan dosa besar, ya, maka langsung kafir. Dan kalau sudah kafir,
selama-lamanya dalam api neraka. Ini keyakinannya orang-orang Khawarij. Makanya orang Khawarij mengatakan pelaku dosa besar mereka tidak berhak mendapatkan syafaat. Karena mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Kita ahlu sunnah enggak, Pak. Ada orang selama hidupnya bunuh 100 orang, berzina, makan riba, durhaka sama orang tua, tetap masih muslim dia. Tapi dia pelaku dosa besar. Selama dia meyakini zina itu haram, membunuh orang itu haram, meninggalkan sholat itu haram, selama itu keyakinan dia masih muslim. Tapi dia terlalaikan dari syariat Allah. Makanya orang-orang Khawarij mereka kafirkan, kemudian mereka mengatakan kalian tidak bisa dapat syafaat. Di masa kita sekarang, orang-orang model Khawarij ini masih ada, Pak. Tapi mereka gak terang-terangan. Mereka mengganti nama mungkin dengan nama-nama lain dari ormas, mungkin dari kelompok, namanya beda. Tapi keyakinannya masih sama. Dan ciri-ciri orang-orang Khawarij, mereka sangat mudah mengkafirkan saudaranya seiman. Sangat mudah mengkafirkan. Contoh. Mereka mengkafirkan semua orang yang meridhoi, mereka mengkafirkan pemerintah kaum muslimin. Dikafirkan. Karena berhukum bukan dengan hukum Allah. Nah, Indonesia pakai hukum apa? Undang-undang. Oh, kafir ini, kata dia. Kafir. Pemerintahnya kafir, rakyatnya kafir. Makanya orang-orang Khawarij, kalau dia asli Khawarij, dia nggak akan pernah mau sholat di masjid-masjidnya kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka menganggap imam ini kafir. Karena beriman dengan pemerintah kaum muslimin. Maka mereka biasanya punya masjid sendiri, punya kelompok sendiri, punya pemimpin sendiri. Sama kayak Islam Jamaah, LDII, Baiat, itu sama itu. Ya. Nah, ada bibit-bibit Khawarij, tapi masih malu-malu. Dia nggak pengen menampakkan terlalu jelas. Tapi mereka memberontak kepada pemerintah dengan cara yang sedikit sopan menurut mereka. Turun ke jalanan. Aksi solidaritas. Turun ke jalan, protes kepada pemerintah kaum muslimin. Ini memberontak, Pak. Dan di masa Nabi SAW tidak ada para sahabat. Dan setelah generasi para sahabat ada Hajjaj bin Yusuf yang begitu zalim kepada kaum muslimin. Tapi tidak ada ulama yang mengizinkan mereka untuk memberontak kepada pemerintah. Makanya pemerintah itu harus bersyukur sama Allah. Justru kajian sunnah inilah kajian yang benar-benar mentaati mereka, ya atau tidak? Kita nggak pernah demo. Selama mereka memerintahkan yang tidak menyimpang dari syariat, kita ikuti. Lampu merah itu bagi orang yang sudah ngaji sunnah wajib berhenti. Ustaz, saya lihat ada orang berjenggot dia terobos, salah dia itu. Pakai helm nih bagi ahlu sunnah, wajib kita pakai helm, Pak. Ketaatan kepada pemimpin. Nah, maka maksud saya adalah dua sekte besar inilah yang mereka mengingkari syafaat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lihat ya beberapa kiat atau beberapa nasihat dari para ulama untuk seorang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelumnya perlu diperhatikan, syafaat terbagi menjadi dua. Ada syafaatul ammah, ada syafaatul khassah atau khususiyah. Ada syafaat yang sifatnya umum. Syafaat yang sifatnya umum. Dan ada syafaat yang sifatnya khusus. Nah, syafaat yang umum ya,
Itulah syafaat yang Allah berikan kepada orang-orang beriman di padang mahsyar. Allah memberikan keringanan kepada mereka, naungan kepada mereka. Ini syafaat sifatnya umum. Ada syafaatul khususiyah atau syafaatul khassah. Ini yang disebut dengan syafaatul uzma, yaitu syafaat yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syafaat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar penduduk surga disegerakan masuk surga. Jadi nanti setelah penduduk surga menyeberangi sirat, masih ada satu permasalahan lagi, yaitu antara penduduk surga dengan penduduk surga, mereka harus saling memaafkan. Qantarah, harus saling memaafkan. Maka disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah agar dipermudah, disegerakan urusan mereka masuk surga. Dan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa perkara yang bisa kita lakukan agar kita mendapatkannya. Yang pertama, agar kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tauhid dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Itu pertama. Kita wajib mentauhidkan Allah dan kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Dalilnya disebutkan dalam hadis Imam Al-Bukhari ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanyakan oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia dengan syafaatmu di hari kiamat?" Man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Siapa orang yang paling bahagia dengan syafaatmu di hari kiamat? Syafaat maksudnya apa? Pertolongan. Maka Nabi mengatakan, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku di hari kiamat, man qala la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbih, ikhlas dari hatinya, au nafsih, atau dari jiwanya. Tentu ada konsekuensinya. Kalau kita murni mengucapkan la ilaha illallah dari hati yang ikhlas, harusnya tidak ada sesuatu yang lebih kita cinta, lebih kita ridhoi, kecuali mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang ikhlas dalam mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syarat yang paling mutlak, harus bertauhid, harus ikhlas. Syarat yang kedua yaitu ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia orang-orang yang patuh dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut dalil. Dalam sebuah riwayat yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, pernah terjadi perselisihan tentang haji tamattu antara Abdullah bin Abbas dengan sahabat Nabi yang lain. Apa haji tamattu, jemaah? Haji tamattu umroh dulu baru haji. Kata Abdullah bin Abbas, Nabi perintahkan kita tamattu. Kata sahabat yang lain, nahana nuhina Abu Bakar wa Umar. Tapi Abu Bakar dan Umar melarang kita. Apa kata Abdullah bin Abbas? Sayuhlikuna qaum, akan binasa sebuah kaum. Aku menyampaikan hadis Nabi agar mereka ikuti, namun mereka bantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Lihat di sini. Berarti apa? Mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hukumnya wajib. Dan jangan sampai kita menolak sunnah gara-gara mengikuti ucapan orang lain. Ucapannya Abu Bakar, Bapak Ibu, ucapannya Umar, seandainya menyelisihi dalil, nggak boleh diikuti. Apalagi ucapannya imam mazhab, apalagi ucapannya para syekh, apalagi ucapannya para ustadz.
nggak boleh diikuti. Ulama kalau dia berpendapat salah, mereka tidak berdosa. Itu hasil dari ijtihad mereka. Tapi kita yang mengikuti mereka secara taklid buta, padahal sudah sampai kebenaran, kita berdosa. Makanya mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hukumnya wajib. Jangan pernah membantah dalil dengan ucapan orang lain. Jangan bantah dalil dengan fatwa, jangan. Jangan bantah dalil dengan ucapan fulan, jangan. Kalau sudah ada dalil, sami'na wa ata'na. Itu yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berbeda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya kembalikan kepada dalil. Mau masalah akidah, masalah sholat, masalah zakat, puasa, kembalikan kepada dalil. Kita akan selamat dan kita akan diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, mendapatkan syafaat seorang muslim di hari kiamat. Syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia senantiasa membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Bukan membaca novel, bukan. Bukan baca berita, Pak, bukan, Pak. Tapi membaca Al-Qur'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an. Sesungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada sahabatnya yang membaca. Dan kalau disuruh baca Quran berapa juz Nabi suruh? Nabi perintahkan kepada sahabat minimal sebulan sekali khatam. Sebulan sekali khatam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fi syahr. Iqra'u fi syahrin. Kalian selesaikan baca Quran sebulan. Berarti satu hari berapa juz? 1 juz. Bisa 1 juz sehari, Pak, Bu. Ibu duduk di kajian ini, insya Allahnya kecil, Pak. Insya Allah sejuz sehari. Hidup kita berkah, Bu. Waktu kita barokah. Dan dia akan menolong kita di hari kiamat ini. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, tentang 3 fitnah kubur itu. Disebutkan qara'tu kitaballah. Setelah ditanyakan man rabbuk, siapa Rabbmu? Wa ma dinuk, apa agamamu? Dan siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Disebutkan agamaku Islam, Rabbku adalah Allah, Rasul yang diutus adalah Nabi Muhammad. Apa kata para malaikat di alam barzakh? Wa ma yudrik, apa ilmumu di dunia dulu? Lihat pertanyaannya. Apa ilmu engkau di dunia dulu? Maka dia mengatakan, qara'tu kitaballah fa'amantu bihi. Aku di dunia senantiasa membaca Al-Quran dan aku beriman kepada maknanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, berikanlah kepadanya surga, pandangan surga sejauh mata memandang. Setelah dia mengatakan apa? Aku baca Al-Quran dan aku beriman kepadanya. Makanya Bapak Ibu, Al-Quran jangan dilupakan. Kalau orang dulu, Pak, ulama salaf dulu, mereka dilarang membaca bukunya Abu Hanifah karena membuat mereka meninggalkan Quran. Bayangkan itu. Orang-orang dulu, Imam Abu Hanifah ini bukunya bagus-bagus. Karena Abu Hanifah rahimahullah itu sangat bagus berdalil dengan akal. Beliau membantah orang dengan akal, bagus. Misal seperti orang mengatakan, wahai Abu Hanifah, mana Allah? Kita nggak pernah melihatnya, kita nggak pernah merasakannya. Sebagian riwayat menyebutkan ditampar orang ini. Sakit nggak? Sakit. Mana sakit itu mana? Yang namanya sakit itu mana gitu loh. Rasanya ada nggak? Ada rasanya. Begitulah dengan penciptamu. Terlihat tanda-tanda kebesaran Allah.
Nah, Abu Hanifah punya buku yang bagus-bagus nih, Mak. Orang di masa beliau hidup lebih sering baca buku Abu Hanifah daripada baca Quran. Mereka senang baca fikih, sehingga jarang baca Quran, Mak. Gara-gara baca fikih, itu aja ditegur. Sekarang orang nggak baca Quran gara-gara ngapain? HP, bukan buku fikih. Subhanallah. Orang dulu ditegur dia. Jangan banyak-banyak baca buku fikih, banyak baca Quran. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di akhir hayatnya beliau pernah mengatakan dia menyesal. Kita tahu Syekhul Islam, beliau hidup di masa banyak kuburiyun, banyak akidah sesat, banyak kesyirikan, sehingga buku-buku beliau mayoritasnya itu berkaitan dengan masalah syirik, akidah, bantahan gitu loh. Di akhir hayat beliau mengatakan, saya menyesal kenapa saya tidak memperbanyak dalam mendalami isi Al-Quran, kata beliau. Beliau menyesal, padahal bukunya Majmu' Fatawa itu kalau kita kalau kita susun lebih tinggi daripada saya. Mungkin 2 meter lebih, mungkin 3 meter. Majmu' Fatawa itu. Tapi dia menyesal. Lebih banyak dia membantah daripada merenungi ayat-ayat Al-Quran. Padahal bukunya Masya Allah. Maka saya katakan tadi, kita jangan sampai terlalaikan dengan Al-Quran gara-gara HP, gara-gara apa lagi, nonton. Ini walaupun ngaji, nonton masih sering, yakin saya. Nonton film, jangan, tinggalkan, Bu, ya. Mata kita akan dihisab Allah di hari kiamat. Termasuk yang bapak-bapak. Kalau nonton bola, bolehlah. Nonton bola nih, jam 2 siap bangun dia. Salat tahajud nggak dilakukan. Jadi kita ini akan dihisab Allah semua di hari kiamat. Makanya pakai waktu kita untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yaitu adalah doa setelah azan. Ini jangan diremehkan. Berdoa setelah azan. Dalam hadis yang sahih dari Imam Al-Bukhari, man qala hina yasma'un nida, Allahumma rabba hadhil da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Nah, tuh yang pakai innaka itu enggak pakai itu. Innaka la tukhliful mi'ad, ini tidak sahih riwayatnya. Jadi sampai situ aja, Bu, ya. Jadi sampai wa'adtah, innaka la tukhliful mi'ad. Salah. Itu hadisnya dhaif, enggak dipakai. Cuman kita begitulah. Kita dari kecil banyak belajar yang salah. Apa kata Nabi? Barang siapa yang mengucapkan kalimat itu, maka dia akan berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Makanya biasakan kalau sudah azan berkumandang, jawab azan, kemudian apa setelah itu? Bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kita doa setelah azan. Doa setelah azan. Jangan diremehkan. Kalau perlu jadikan ini kebiasaan di rumah, terutama ibu-ibu. Ibu punya mungkin anak masih SD, SMP, masih bisa dibimbing. Kalau azan zuhur panggil dia, yo nak, sini nak, jawab azan sama ibu nak. Biasakan. Azan asar suruh dia berhenti, jawab azan. Doa setelah azan supaya terbiasa. Dan ganjarannya syafaat di hari kiamat. Kemudian yang keenam, kelima ya. Tinggal di Madinah, tinggal di kota Madinah dan sabar terhadap cobaan di sana dan mati di sana. 3 itu. Tinggal di Madinah, sabar terhadap cobaannya dan wafat di kota Madinah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasbir ahadun ala lawaiha fayamutu illa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah
idza kana musliman. Tidaklah seorang bersabar terhadap kesusahan di Madinah, kemudian dia mati, kecuali aku akan memberikan syafaat padanya di hari kiamat, atau menjadi saksi baginya pada hari kiamat, idza kana musliman, kalau dia wafat dalam kondisi muslim. Ini hadis tentu Nabi sampaikan kepada para sahabat, di antaranya supaya mereka sabar tinggal di Madinah yang sebelumnya mereka tinggal di kota Mekah. Sabar dengan kekurangannya, sabar dengan cuacanya. Dan hadis Nabi berlaku sampai hari kiamat. Ketika Nabi mengatakan yang tinggal di Madinah kemudian sabar dan wafat di kota Madinah dapat syafaat di hari kiamat. Dan ini berlaku sampai hari kiamat. Maka saya punya teman jemaah, dia sudah tinggal di Madinah itu lebih daripada 20 tahun. Dan dia bilang, Ustadz, saya ini bertahan di Madinah, jangan antum kira saya ini enak, kata dia. Antum tinggal di Madinah berapa biaya, Pak? Kalau dia pakai iqamah KTP saja, satu orang itu mungkin 130 juta. Itu kalau calonnya baik. Kalau dapat calon yang, maksudnya orang yang ngurus ini baik, mungkin 130 juta. Kalau dapat orang yang membisniskan mungkin sampai 150 setahun satu orang. Belum sewanya, belum kalau dia punya istri, anak-anak, ada biaya lagi. Tapi dia, saya sabar Ustaz. Jadi uang saya itu Ustaz, saya kerja di Madinah, jadi uang itu hanya cukup kebutuhan. Dan mungkin kalau saya tinggal di Indonesia, saya sudah punya banyak tabungan. Cuma saya, apa yang membuat antum bertahan? Ini hadis ini Ustaz. Biarlah saya nggak punya banyak tabungan, biarlah saya ngontrak di kota Madinah, tapi saya berharap saya bisa meninggal di kota Madinah. Makanya banyak ulama seperti Syekh Abdul Muhsin Abbad, dan sudah sangat tua beliau. Ini gurunya ini bapaknya Syekh Abdul Razak. Ini ulama Madinah yang sudah sangat sepuh sekarang. Di antara pesan beliau nggak ingin dikeluarkan dari Madinah. Makanya banyak ulama-ulama Madinah itu, Pak, kalau sudah tua, dekat-dekatnya mungkin dari kematian umur mereka nggak mau kemana-mana, di Madinah aja. Supaya mereka kalau wafat di kota Madinah. Maka doa sama Allah, boleh kita doa. Ya Allah, wafatkan aku di kota Nabimu, itu boleh. Walaupun ya tidaklah menjadi sebuah kewajiban, tapi ada keutamaan. Tapi ada syaratnya, idza kana musliman. Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang musyrik meninggal mungkin di Mekah, meninggal di Madinah, kalau nggak muslim nggak dapat syafaat. Makanya bersabar di kota Madinah ini juga bagian dari keimanan. Dan tidak ada orang yang memfitnah dua kota suci kecuali dia pembenci sunnah. Ada 3 negeri Bapak Ibu yang memang Nabi sebutkan negeri iman dan negeri hikmah. Kalau secara khusus negeri iman itu 2, kota Madinah dan negeri Yaman, 2 ini. Makanya ahlu sunnah sangat berkembang di 2 ini, di Madinah dan di negeri Yaman. Tapi Yamannya bukan di Tarim ya. Kalau di Tarim itu para sufi semuanya. Tapi ada ulama-ulama ahlu sunnah, jadi Syekh Muqbil. Ini 2 kota ini, Madinah dan Yaman. Kata Nabi SAW, iman akan kembali ke kota Madinah seperti kembalinya ular ke sangkarnya. Tentang masalah Yaman, apa kata Nabi? Al-Yaman fiqhul yamaniyah wal hikmatu yamaniyah. Fikih itu ada di Yaman, kata Nabi. Hikmah itu ada di Yaman. Dan iman itu ada di Yaman. Makanya rata-rata guru-guru kita, ustadz-ustadz kita tidak di 2 tempat ini. Kalau nggak Madinah, Yaman, atau yang sama-sama diajarkan sunnah. Walaupun tidak di 2 tempat ini. Tapi kalau sudah kayak Mesir, ya, udah kayak Maroko, Libya, itu kecenderungan mereka berakidah Asy'ariyah itu sangat kuat. Karena guru-guru akidahnya itu.
Ada beberapa guru kita dari Mesir, sunnah dia itu karena dia bertahan di atas sunnah, nggak terpengaruh dia berarti. Kayak guru saya Ustaz Nafi Zainuddin, itu beliau dari Mesir, mudirnya Al Irsyad dan di Dewan Fatwa kan, itu dari Mesir, tapi beliau ahlu sunnah karena nggak terpengaruh dengan keadaan di sana. Banyak juga yang dari Timur Tengah tapi pulangnya berantakan juga ada. Ada muridnya Syekh Utsaimin, katanya murid Syekh Utsaimin, tinggalnya di Malang cuma. Belakang namanya Hadromi. Itu antum subuat semua isi kajiannya. Dan Ustaz Nizar pernah memperingatkan dalam kajiannya juga. Murid Syekh Utsaimin, ngaku sebagai murid Syekh Utsaimin, tapi yang dia sampaikan menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi intinya adalah tempat bukan segala-galanya, tapi kalau kita bisa wafat di situ dan ada syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salatnya sekelompok orang Muslim terhadap mayit Muslim. Salatnya sekelompok orang Muslim terhadap mayit Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim, ya. Ma min mayyit tusalli alaihi ummah minal muslimin. Tidaklah seorang mayat disolatkan oleh sekelompok orang Islam. Yablughuna mi'ata kulluhum yashfa'una lahu illa syafi'u fih. Illa syafi'u fih. Tidaklah seorang mayit disolatkan oleh 100 orang Islam. 100 orang. Semuanya memintakan syafaat untuknya, melainkan akan diberikan syafaat kepadanya. Jadi kalau kita meninggal, ada yang mensolatkan kita adalah 100 orang. Tapi ingat, bukan Muslim KTP ini. Dalam hadis yang lain disebutkan apa? Rajulan la yusyrikuna billahi syai'a. Orang-orang yang mensolatkan kita, orang-orang yang tidak berbuat syirik sama Allah. Disebutkan dalam riwayat yang lain, ma min rajulin muslim yamutu fayaqumu ala janazatihi. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu jenazahnya disolatkan oleh 40 orang. 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, melainkan Allah memberikan kepadanya syafaat di hari kiamat. Makanya penting nih, kita berada di akidah apa. Makanya kasihan itu Pak, kalau ada dai-dai, kiai-kiai yang ngajarkan kesyirikan, walaupun muridnya ribuan, dia mati, dia disolatkan, gak dapat syafaat. Kenapa? Karena yang mensolatkannya siapa? Orang-orang yang melakukan syirik. Maka kita bersyukur Pak, kalau kita berada di sebuah lingkungan orang-orang yang tidak melakukan syirik. 40 orang 40 orang saja mensolatkan kita dan tidak melakukan syirik, kita dapat syafaat di hari kiamat. Dan kita lihat bagaimana tanda-tanda kebaikan ada pada diri Syekh Yazid rahimahullah. Lihat, saya di kontak saya itu Bu, banyak kan ikhwan-ikhwan di situ, DKM. Ada satu kalimat yang sangat bagus. Apa namanya? Ribuan yang mensolatkan Ustadz Yazid, dan ada ribuan status yang mendoakan, tapi satu pun tidak ada yang mengirimkan Al-Fatihah, nggak ada. Emang ada Al-Fatihah untuk Ustadz Yazid? Nggak ada. Kenapa? Inilah buah dari ilmu yang beliau ajarkan. Buah dari ilmu. Makanya kita ini harus meninggal dalam kondisi bertauhid, dan kita punya teman-teman yang bertauhid. Penting ini, ya. Kita ingin syafaat dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Dan untuk melihat bagaimana makamnya Ustadz Yazid rahimahullah benar-benar mempraktekkan sunnah. Pertama, enggak di tembok, ya. Itu buah dari ilmu beliau. Apalagi tidak ditulis nama di atasnya. Ya ada nama, tanggal tidak ada. Lihat bagaimana orang-orang mengamalkan ilmu yang beliau sampaikan. Dan ada kitab mulia dengan manhaj salaf, itu sudah lebih 3 juta cetak. Dan berapa banyak pahala yang beliau dapatkan
dari hasil yang beliau tulis. Orang dapat hidayah dari apa yang beliau baca dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ini, kalau kita benar-benar cinta kepada orang-orang soleh, yang tidak boleh kita lupakan pesan-pesan mereka. Jangan dilupakan. Dan saya pribadi akan banyak membawa nama beliau dalam majelis saya. Kenapa? Karena sudah wafat. Orang yang sudah wafat, dia sudah lepas dari fitnah. Nama yang boleh kita harumkan, ilmu yang boleh kita sampaikan. Itulah buah dari ilmu seseorang. Tapi kalau ustadz-ustadz yang masih hidup, ya, walaupun mereka istiqamah, kita nggak tahu. Termasuk saya, sekarang kita istiqomah, nggak tahu tahun depan. Tapi kalau orang sudah wafat, dia sudah terhindar dari fitnah dan sudah terbukti dia istiqomah. Maka kita boleh untuk mengangkat, menyebutkan faedah dari beliau, kitab yang beliau baca. Sama kayak kita menyebut Syekh Utsaimin rahimahullah, Syekh bin Bas rahimahullah, dan lihat di sini faedah penting. Bagaimana orang itu kalau berilmu, kita akan lebih banyak mendoakan mereka, bahkan lebih daripada orang tua kita. Contoh di majelis ini aja, udah berapa kali saya sebut nama rahimahullah. Saya nggak sebut nama ayah saya. Syekh Utsaimin rahimahullah disebutkan berkali-kali. Syekh bin Bas rahimahullah. Kemudian para ulama, para sahabat. Makanya kata para ulama, terkadang orang-orang alim yang sudah wafat, kita lebih banyak mendoakan mereka daripada orang tua kita sendiri. Coba lihat, di satu majelis saja sudah berapa kali kita sebutkan doa untuk mereka. Rahimahullah. Makanya pilih teman-teman yang soleh, supaya kalau kita meninggal dunia, yang mensolatkan kita adalah orang-orang yang bertauhid. Nah, saya mau tanya, kalau ada orang, bapak ibu tahu dia nggak sholat seumur hidupnya, tapi dia ngaku muslim, antum mau nggak sholatkan dia? Hah? Ada tetangga nggak pernah sholat, tapi dia ngaku muslim, dia nggak pernah sholat, kemudian jenazahnya diletakkan, mau sholatkan dia? Pilihan, Pak. Dalilnya apa? Nabi tidak mau mensolatkan orang yang punya hutang. Hutang dosa nggak, Pak? Nggak punya hutang aja Nabi nggak mau solatkan, apalagi nggak solat, kan gitu. Orang yang punya hutang Nabi nggak mau solatkan, apalagi orang yang tidak solat. Terus siapa yang solatin dia, Ustadz? Yang nyolatin dia siapa? Suruh teman dia yang juga nggak solat, gitu. Suruh solatin dia. Ini fatwa dari Ustadz Yazid ini. Antum melihat itu, menarik. Saya bilang, wah, luar biasa ini. Ada si A nggak pernah sholat, tapi mengaku muslim. Ya udah, kita nggak kafirkan dia, kita nggak kafirkan. Dia punya teman dulu di dunia happy, senang, minum khamar, nggak mau sholat ke masjid. Kalau dia meninggal, jangan sholatkan. Kita nggak mensolatkan bukan karena dia kafir, bukan. Kita punya hak, kita punya pilihan. Karena kita saksi Allah di muka bumi, kata Nabi. Kita nggak mau bersaksi kepada orang yang tidak jelas. Terus siapa yang sholatin dia, Ustadz? Suruh temannya yang tidak sholat mensolatkan dia. Lihat, begitulah agama. Pernah dibawa jenazah di hadapan Nabi, lewat jenazah. Kata para sahabat, ini jenazah, dimaafkan Allah, Allah merahmatinya, gitulah, dipuji jenazah ini, jenazahnya orang baik, orang soleh. Kata Nabi, wajabat, dia pantas mendapatkan surga. Lewat lagi jenazahnya orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Kata sahabat, ini jenazahnya orang kafir, dilaknat Allah. Kata Nabi, wajabat, dia wajib masuk neraka jenazah ini. Kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya kalian syuhadaullah fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah di permukaan bumi. Jadi jangan mau bersaksi kepada seorang yang sudah mati kecuali kita tahu siapa dia. Kan sering jenazah masuk masjid nih. Jenazah ini khair. Ini jenazah baik nggak? Baik. Kalau kita nggak tahu, kita diam.
Kita nggak mau bersaksi atas sesuatu yang kita nggak tahu. Kecuali kita tahu, dapat informasi ini orang muslim, orang baik, udah. Tapi kalau kita nggak kenal, kita nggak perlu bersaksi atas kematian dia. Nah, itu pentingnya kita punya teman-teman yang soleh yang mensolatkan kita. Jadi ibu kalau meninggal, bu, gimana bu? Tulis nama nggak di nisannya, bu? Nah, Nabi suruh jangan tulis nama di nisan kalian. Nah, gimana tuh? Nah, silahkan dipikirkan itu. Baik, kemudian ya, memperbanyak sujud. Ini sedikit lagi insyaallah ya, memperbanyak sujud. Kata Rabi'ah bin Ka'ab, aku pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku mendatangi beliau sambil membawa air wudu untuk beliau. Kemudian beliau berkata kepadaku, "Sal, mintalah sesuatu kepadaku." Lihat sahabat ini, dia sediakan tempat wudu untuk Nabi. Terus kata Nabi kepada dia, "Wahai Rabi'ah, sal." Sal maksudnya, mintalah sesuatu kepadaku. Kamu mau minta apa? Apa kata dia, Pak? Aku minta murafatakuka fil jannah. Aku minta kepadamu untuk dapat menemanimu di surga. Itu permintaan dia. Nabi tanya lagi, ada nggak selain itu? Kata dia, itu aja ya Rasulullah. Bayangkan kalau ditanyakan sama kita, Pak. Ini sahabat ditanya, minta sama saya, kamu minta apa? Saya doakan. Kata dia, aku hanya minta supaya bisa menemanimu di surga. Kata Nabi, ada permintaan yang lain nggak? Dia bilang apa? Nggak ada. Dia nggak minta rumah besar. Dia nggak minta harta, dia nggak minta apa lagi? Kedudukan, jabat, dia nggak minta. Surga yang dia minta. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'inni ala nafsik bi kathratis sujud." Kalau demikian tolonglah aku atas dirimu dengan banyak sujud. Nah, di sini pelajaran, Pak. Nabi tetap menyuruh dia berikhtiar. Walaupun Nabi mendoakan dia, tapi Nabi ngasih tahu dia amalan. Kamu minta surga kepadaku, aku akan doakan. Tapi tolong kamu perbanyak dalam sujud memintanya. Berarti ada ikhtiar. Ini bantahan untuk sebagian orang yang mengatakan, kalau saya dekat dengan Habib, saya kenal dengan keturunannya Nabi, saya dijamin masuk surga. Enggak, harus beramal. Maksud dari banyak sujudnya apa? Banyak sholat. Bukan tiba-tiba sujud, bukan. Ini ada yang nanya, Ustaz, ini banyak sujud? Enggak, banyak sholat. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Sholat sunnah, rawatib, ada yang paling utama yang mana? Subuh, qobliyah, subuh. Sunnahnya membaca apa? Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Nah, di sini petunjuk, kalau qobliyah subuh saja itu rawatib yang paling diutamakan, bacaannya Al-Ikhlas, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, apalagi rawatib yang lain. Kadang-kadang ada orang dia qobliyah zuhur bacanya Al-Baqarah. Enggak apa-apa sebenarnya. Tapi yang lebih sesuai dengan sunnah, semakin pendek semakin bagus. Karena membaca panjang itu di sholat malam. Baca Al-Baqarah, An-Nisa. Nabi baca Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Urutannya begitu. Disebutkan Nabi baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Jadi An-Nisa dulu baru Ali Imran. Kata para ulama menunjukkan bolehnya membaca ayat Quran walau tidak berurut. Misalnya rakaat pertama bacanya Al-Baqarah, rakaat pertama Al-Isra juz 15. Rakaat kedua bacanya mungkin At-Taubah juz 10. Itu enggak apa-apa. Jadi banyak-banyak kita bersujud minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang terakhir, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah,
salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah ditentukan lafaznya. Ya, jadi sudah ada lafaz-lafaz yang Nabi ajarkan kepada kita. Baik, pertama, ya, lafaz yang umumnya kita baca salawat Ibrahimiyah. Ini yang paling utama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salawat yang sah, yang diterima. Bukan salawat Jibril, bukan salawat Mikail, bukan salawat kiai, bukan. Jadi salawat yang Nabi ajarkan, Pak. Bukan salawat Badriyah, apalagi macam-macam. Ya, ini satu ya. Kemudian kita juga bisa bersalawat dengan kalimat-kalimat yang semakna. Dengan riwayat yang lain disebutkan sallallahu alaihi wasallam, itu boleh. Atau alaihi salatu wassalam. Atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu beberapa lafaz yang disyariatkan. Ada beberapa lagi ya, tapi umumnya seperti itu. Umumnya seperti itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, "Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asyrah." Barang siapa yang memohon selawat kepadaku, barang siapa yang berselawat atasku sekali, maka Allah berselawat untuknya 10 kali. Nah, jadi selawat ini kita biasakan. Dan selawat dibaca masing-masing, tidak berjamaah. Sama seperti berzikir. Maka kalau kita bisa memperbanyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akan memperbanyak syafaat juga di hari kiamat. Jadi kita jangan mau dibilang anti salawat, jangan mau. Kalian ini anti salawat, enggak, kita enggak anti salawat. Kita anti sama salawat yang tidak sesuai sunnah. Anti kita. Kita harus banyak-banyak baca salawat. Jangan sampai kita dikatakan mau anti dengan salawat, enggak. Itu perlu diingat itu ya. Ahlus sunnah adalah orang yang paling senang bersalawat. Tapi salawatnya bukan yang dikarang-karang. Salawat yang asli, original. Ini orang ada urusan dunia, pengennya yang asli, Pak. Urusan agama, KW nggak apa-apa gitu. Hati-hati ya. Di dunia ini berlaku semua hukum. Ada yang ori, ada yang palsu. Tas ibu ada yang ori, ada yang palsu. Ada yang KW. KW1, KW2, KW3, KW4. Sama kayak agama. Ada agama yang asli, syariat yang asli, ada yang palsu. Ada salawat yang asli, ada salawat yang palsu. Ada tauhid yang asli, ada tauhid yang palsu. Maka kita harus cermat melihat ini ada tuntunannya atau tidak. Itu menjadi patokan kita dalam beramal ya. Baik, inilah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahasan secara umum yang berkaitan dengan masalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan intinya adalah tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada bab berikutnya kita akan membahas masalah Nabi Muhammad tidak dapat memberikan hidayah kecuali dengan kehendak Allah. Ini berkaitan dengan masalah dakwah nanti. Bab yang berikutnya, tidak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan dipersilahkan Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Baik, Pak. Dalam memperbanyak sholawat kan ada yang panjang, tapi katanya Shallallahu Alaihi Wasallam disebut namanya Rasulullah. Oh, baik. Iya. Jadi kalau orang disebutkan nama Rasulullah, kita baca Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling ringkasnya. Tapi kalau antum mau bilang Allahumma sholli ala, itu juga apa-apa, lebih bagus. Tapi kan biasanya kan ini disampaikan dalam majelis kan. Nanti antum baca salawat banyak, nanti nggak khusyuk lagi dengar kajiannya.
Tapi paling tidak sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan diam, Bu, ya. Jangan diam. Setiap ibu dengarkan ustadz dia baca Rasulullah, baca sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ada? Nah, nih pakai mic enggak ya? Pakai mic enggak? Ya, jangan pakai mic, Bu. Biar yang lain dengar, ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ya. Atau banyak tadabbur. Ya. Oh, taib. Terus yang kedua mengenai selawat kan jika disebutkan nama Nabi, Ya. tapi kadang-kadang Ustaz yang membawakan sabda Rasulullah SAW tidak membaca selawat. Apa kita tetap harus membaca selawat atau kita hanya kan Ustaznya sendiri tidak? Ustaznya nggak baca gitu ya? Ya baik. Ya baik, Bu. Pertama, ya, jangan biasakan untuk memisah-misahkan keutamaan. Nabi SAW menyuruh kita baca Quran. Nabi juga suruh kita untuk tadabbur. Jangan dipisah-pisah. Apa dalil Nabi suruh kita baca Quran? Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran dia mendapatkan 10 kebaikan. Ini menunjukkan memperbanyak membacanya juga diperintahkan. Kemudian hadis Nabi yang lain, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Yang tadi saya sebutkan, Iqra'u fi syahrin, selesaikan dalam 1 bulan. Jadi banyak membaca itu juga diperintahkan. Kemudian tadabbur juga diperintahkan. Hadza kitabun anzalnahu mubarak liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Inilah kitab yang penuh dengan barakah. Allah turunkan liyadabbaru ayatih agar kalian merenungi, mentadabburi makna-maknanya. Nah, makanya yang paling terbagus adalah banyak baca, banyak tadabbur, itu yang bagus. Jadi kalau kata ustadznya, yang jangan banyak-banyak baca, banyak-banyak tadabbur. Ini memisahkan ya apa yang Nabi SAW perintahkan. Jadi gabungkan ya. Jadi misalnya begini ya. Misalnya nih, ibu punya target. Hari ini saya baca 5 lembar. Baca dulu 5 lembar, baca 5 lembar. Selesai baca tafsirnya. Baca terjemahannya, baca tadabburi maknanya. Atau bisa juga dengan mengkaji tafsir ya. Jadi kita tuh itu masing-masing ada programnya, jangan dipisah-pisah. Ada waktu kita banyak baca, ada waktu kita mentadaburi, ada waktu kita belajar tafsir. Dan harusnya ibu-ibu dan kita semua ini Bapak Ibu sekalian mengkhatamkan sehari sekali Al-Quran. Itu tidak salah, Pak. Itu sunnah Nabi SAW. Maka kadang-kadang ada sebagian ustadz ini penjelasannya nggak lengkap. Kalau dikatakan hanya tadabbur saja, tadabbur disertai dengan bacaan. Apalagi yang ngomong ini, nggak penting itu belajar tahsin itu nggak penting. Yang penting adalah mengamalkan. Rata-rata ustadz yang ngomong gini ngajinya berantakan, Pak. Dengar aja ngajinya.
Rata-rata nih ada ustaz-ustaz yang ngomong, gak penting tahsin itu, yang penting mengamalkan. Kalau bagi saya tahsin penting, mengamalkan penting. Karena para sahabat belajar dari Nabi lafaz dengan lafaz. Jadi jangan kita dipisah-pisah. Ilmu itu sempurna semuanya. Jangan dicomot-comot, jangan comot-comot. Jadi ibu juga baca Al-Qur'annya, punya target, baca juga tadabburnya. Yang salah banyak baca, tapi nggak tadabbur, ini yang salah. Ya. Dan dulu para sahabat membacanya 10 ayat, 10 ayat. 10 ayat mereka baca tafsirnya, asbabun nuzulnya, baca lagi 10 ayat. Jadi intinya seperti itu, ya. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian yang kedua, pertama memang ya, walaupun ustadznya nggak berselawat kepada Nabi, mungkin lupa atau mungkin terlewat kadang-kadang, ibu yang mendengar disebutkan nama Nabi berselawat sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula ustadz aja nggak baca, apalagi saya. Jangan. Kadang-kadang lupa mungkin ustadznya, kadang-kadang juga saya lupa baca Nabi Muhammad misalnya. Tapi kita baca sallallahu alaihi wasallam. Baik, wallahu a'lam bissawab. Wah, ini mubazir ini, Pak. Dulu Syekh Albani nyari kertas payah, jemaah. Syekh Albani nyari kertas nulis hadis susah. Maka ibu-ibu jangan mubazir sama kertas. Apabila sholat fardu sering ditinggalkan bertahun-tahun karena lebih mengutamakan urusan dunia, apakah meninggalkan sholat fardu termasuk dosa besar? Baru masuk Islam yang nanya ya. Walaupun suka berbakti sama orang tua, rajin zakat, sedekah, infak, puasa, umrah, haji, apakah amalan selain sholat tersebut tertolak karena tidak sholat fardu? Subhanallah. Bapak Ibu, sholat ini yang pertama ditanya di hari kiamat. Mau sedekahnya sebanyak apapun, puasa sebanyak, kalau nggak sholat, maka itu bisa pemisah antara kafir dengan muslim. Hati-hati. Allah mengatakan al-ahdu bainana wa bainahum tarkus shalah. Bedanya kita dengan mereka orang-orang kafir, sholat. Jadi Bu, ibadah yang membedakan kita dengan orang kafir sholat, bukan sedekah. Orang kafir musyrik dulu, mereka juga haji, ya atau tidak? Mereka tawaf di Ka'bah, walaupun nggak sempurna, salah. Mereka juga sedekah. Amr bin Luhai al-Khuzai yang meletakkan berhala depan Ka'bah, dia sedekah. Kalau masalah akhlak, Abu Thalib berakhlak sama Nabi. Abu Thalib diurusnya Nabi sampai dia wafat. Tapi dalam neraka jahanam semuanya mereka. Kenapa? Karena tidak sholat, karena tidak bertauhid. Makanya jangan tertipu ya dengan iblis. Ini tipuan iblis ini. Oh, yang penting saya bakti sama orang tua, yang penting saya sedekah. Kalau Anda tidak sholat, maka ulama memperbincangkan akidah Anda. Jadi khusus sholat nih, perhatikan Bapak Ibu. Kalau orang zina, makan riba, bunuh orang, apa lagi? Yang paling ngeri-ngeri lah, dusta. Semua ulama masih sepakat dia muslim. Gak ada ulama yang bilang kalau wanita zina dia kafir, gak ada. Ada orang bunuh 100 orang, itu masih muslim dia. Gak bisa kita kafirkan. Tapi kalau sudah sholat yang dia tinggalkan, mulai ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan masih muslim selama dia meyakini sholat wajib. Ada yang mengatakan dia telah murtad. Ngeri, mengerikan. Maka jangan tinggalkan sholat. Sholatnya sebentar, gak lama, subhanallah. Zuhur paling berapa menit? Sekhusyuk-khusyuknya kita berapa menit paling? 10 menit itu udah lama itu, 10 menit. Sekhusyuk-khusyuknya subuh berapa menit? Imam baca sabihi saja udah protes jemaahnya. Jadi dia harus sholat ya, dia harus sholat. Ustadz, tetangga saya LDII meninggal dunia. LDII ini apa ini? Oh, lembaga dakwah itu ya, baik. Baiat ya. Kalau tetangga LDII meninggal dunia, boleh tidak kita ucapkan Allahumma firlaha warhamha? Dilihat ya,
sudah sejauh mana keyakinan dia terhadap kelompok itu. Ya. Kalau sudah benar-benar dia meyakini bahwasanya yang lainnya kafir, cuman dia yang muslim, ya. Dan para ulama sebutkan, kalau urusan mensolatkan, kita punya hak tidak mensolatkan. Boleh kita tidak mensolatkan. Tapi mengatakan dia kafir, jangan bermudah-mudahan, ya. Karena itu tugasnya para ulama. Juga nggak ada fungsi yang kita kafirkan. Tapi kalau dia meninggal, kita punya hak, kita punya pilihan, mensolatkan atau tidak. Karena orang berhutang aja Nabi nggak mensolatkan, apalagi yang akidahnya rusak, akidahnya menyimpang. Dulu ada imam Masjidil Haram, ya. Ketika ada salah seorang syekh, ya, tapi dia akidahnya menyimpang, meninggal di kota Mekah yang disebut dengan togutnya kota Mekah. Muridnya ribuan. Ketika meninggal syekh itu, banyak imam haram yang tidak mau mensolatkan dia. Nggak mau disolatkan. Yang mensolatkan adalah murid-muridnya. Pilihan, Pak, pilihan. Ya. Tidak ada kewajiban kita mensolatkan orang yang kita ketahui akidahnya menyimpang. Apa saja yang bertentangan dengan tauhid, dari awal yang kita bahas sampai yang akhir. Nah, itu nanti ada bahasan khusus insyaallah taala. Nah, sama kayak gini nih. Mana yang lebih utama, salawat atau zikir? Dua-duanya utama. Tinggal dilihat waktunya mana yang lebih tepat. Misal begini nih, antara azan dengan iqamat, ada waktu 10 menit, ada waktu 5 menit. Ditanya, mana lebih utama Ustadz? Saya baca Quran atau berdoa? Ya doa, kenapa? Karena waktunya terbatas. Waktu mustajabnya antara azan dengan iqamat. Baca Quran bisa kapan aja, kan gitu. Jadi kalau berbatas waktu, utamakan yang berbatas waktu, ya. Salawat dan zikir dua-dua yang kita lakukan. Perbanyak salawat, perbanyak zikir, ya. Tapi bukan zikir berjamaah, ya, bukan. Zikirnya masing-masing, ya. Tidak ada zikir berjamaah dalam agama kita, nggak ada. Ada rekening debit, Pak. Bukan pertanyaan rekening, pertanyaan di belakang, Masya Allah. Berapa saldonya ini? 2.800.000, Masya Allah. Bagus, Pak. Ini menghemat kertas, bagus. Apakah sholawat bisa dilakukan dengan nyanyian? Apakah Al-Fatihah bisa dikirim ke orang yang sudah meninggal dunia? Bapak Ibu, sholawat kita baca, ya, tanpa ada musik, ya, tanpa kita nyanyikan, sholawat doa biasa aja. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula sallallahu alaihi. Udah hilang khusyuk kita. Kalau Nabi tidak nyanyikan, jangan nyanyikan. Itu udah selesai. Ini ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Apakah Al-Fatihah bisa dikirim ke orang yang sudah meninggal? Nah, ini saya ambil satu contoh nih. Kalau mengirimkan Al-Fatihah ke orang yang sudah meninggal, kalau kita lihat pendapat imam ini, pendapat imam itu, ada aja pendapat. Tapi jangan tertipu dengan itu. Tapi kembali kepada dalil. Apakah Nabi pernah mengirimkan Al-Fatihah kepada orang tuanya? Atau kepada istrinya? Atau kepada anaknya? Gak pernah, ya sudah selesai. Abu Bakar meninggal, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Tidak ada satupun riwayat yang mereka mengatakan Al-Fatihah untuk Abu Bakar. Nabi anaknya 6, 5-nya meninggal semuanya ketika masih hidup. Nabi gak pernah mengatakan Al-Fatihah li Ibrahim, untuk anakku Ibrahim, gak ada. Menunjukkan itu bukan syariat Islam. Dan Al-Fatihah ini untuk orang yang masih hidup, bukan orang yang sudah mati. Ihdinas siratal mustaqim. Itu orang yang masih hidup, bukan orang yang sudah mati, ya. Kalau saya, Pak, saya menghindari menjawab dengan pendapat-pendapat mazhab. Saya menghindari saya. Karena kita beragama dengan dalil, bukan dengan mazhab. Karena sekarang ini, ya, mulai banyak orang yang sedikit-sedikit mazhab. Ada di Jakarta Utara,
Di Jakarta di sini, sebagian ikhwan diajarkan fikih mazhab. Akhirnya yang tadinya sholatnya begini, sekarang sholatnya itu dekat dengan kemaluan bersedekapnya. Terus ditanya, ente bersedekap kenapa dekat dari kemaluan? Ini mazhabnya Imam Ahmad. Imam Ahmad. Nabi SAW gimana sholatnya? Kok Imam Ahmad, kok Imam Malik gitu loh. Jadi jangan kita terpengaruh dengan sosok. Ulama besar, itu mereka ulama-ulama yang kita cintai. Tapi kita nggak boleh meninggalkan dalil hanya kata mengikuti pendapat ulama. Dan pendapat ulama ribuan yang salah, banyak yang salah. Pendapat para ulama, nggak semuanya benar. Ulama maksum nggak, Bu? Enggak. Ibu cari ulama yang membolehkan wanita tidak pakai kaos kaki, boleh ada. Itu mazhabnya Hanafiyah, boleh. Tapi kan pendapatnya lemah, pendapatnya salah. Nggak boleh kita ikuti. Dan Allah menyuruh kita kembali kepada dalil, bukan kembali kepada fatwa imam, bukan. Ya, itu perlu diingat itu. Ustadz mohon dijelaskan kenapa orang yang sudah meninggal tak didoakan dengan Al-Fatihah. Kemudian tidak, untuk siapa Al-Fatihah itu dihadiahkan. Baik. Anda punya banyak pahala ya, menghadiahkan pahala sama orang. Bapak Ibu, apa alasannya? Pertama satu, ya. Dalam kita beribadah, kita perlu dalil. Ya atau tidak? Kenapa sholat zuhur 4 rakaat? Karena dalilnya 4 rakaat. Kenapa kita haji? Karena ada dalilnya. Sama ketika kita ingin mengirimkan amalan kepada seseorang, kita butuh dalil. Nah, ternyata amalannya orang hidup akan bermanfaat untuk orang yang sudah mati, itu tidak semuanya. Puasa, iya, ada dalilnya, boleh. Kita boleh berpuasa atas nama orang tua kita yang mungkin dia punya hutang, puasa. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Ada dalilnya. Datang seorang mengatakan, ya Rasulullah, ibu saya punya hutang puasa. Kata Nabi, berpuasalah atas namanya. Sama juga dengan haji. Haji juga boleh atas nama orang yang sudah wafat. Menghajikan orang boleh. Apalagi itu keluarga dekat. Karena dalilnya ada. Sekarang Al-Fatihah dalilnya nggak ada. Berarti dia bukan syariat, dia bukan kebiasaan Nabi, dia bukan perintah dalam agama. Itu satu ya. Jadi tidak ada contohnya. Tidak ada contohnya. Alasan yang kedua, Al-Fatihah Allah turunkan ya untuk ditadabburi, bukan dikirim kepada orang yang sudah mati. Bukan. Nah, sering ada kalimat, Ustadz boleh nggak kita kirim pahala? Kayak dia yang punya pahala, Pak. Kirim pahala. Pahala dari siapa, Pak? Dari Allah. Allah yang memberikan pahala kepada, bukan kita. Ya, ada ihda'us tsawab dalam bahasa Arab, ihda'us tsawab. Sebenarnya menghadiahkan pahala. Tapi banyak orang salah paham dengan kalimat ini. Bukan kita yang menghadiahkan pahala sama orang, tapi Allah yang berhak memberikan pahala dan memberikan dosa. Kemudian yang ketiga, banyak orang-orang soleh yang lebih hebat daripada kita imannya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang lebih cinta kepada Nabi daripada kita. Abu Bakar lebih cinta kepada Nabi daripada kita, Pak. Tapi Abu Bakar nggak pernah kirim Al-Fatihah untuk Nabi, nggak pernah. Oh, ini kita kirim karena kita sayang, karena kita ingin dia dapat pahala. Abu Bakar, Umar, Utsman. Ali meninggal, banyak sahabat yang masih hidup, nggak ada yang kirim Al-Fatihah. Jadi kalau sudah tidak ada contohnya, dia bukan dikatakan ibadah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ustadz, bagaimana hukum cadar saat kajian? Karena mereka sering mengelompokkan yang sudah bercadar dan tidak senyum kepada sesama jemaah yang tidak bercadar. Benar nggak nih? Mana yang bercadar nih? Bapak Ibu ya. Pertama untuk yang bercadar ya. Pertama, cadar adalah kemuliaan.
Jelas. Orang kalau bercadar dia lebih mulia, itu sudah jelas. Masalah wajib tidak wajib, memang dia tidak wajib. Pendapat yang paling kuat tidak wajib. Tapi masalah mana yang lebih afdol bercadar. Ada ustadz bilang kalau wajahnya biasa jangan bercadar. Itu nggak benar juga itu. Ini ada ustadz ngomong gini nih. Mungkin dia bercanda ya. Ibu, nenek-nenek ngapain bercadar? Jangan, ini agama Allah ini. Kalau ada seorang yang dia walaupun dia sudah tua, dia pengen bercadar, silakan dia bercadar. Karena itu perintah agama. Jadi dia tidak wajib, tapi dia sebuah keutamaan. Dan para ulama semua sepakat. Istri Nabi semua bercadar. Istri Nabi semuanya bercadar. Yang kedua, ya, kalau kajian itu khusus untuk muslimah dan memang ustadznya tidak terlihat di depan, jadi ustadznya hanya ngomong ke dinding, ya, nggak seperti ini, lebih baik dia buka cadar. Ini juga nasihat Ustadz Yazid rahimahullah. Jadi kalau ibu-ibu hanya ummahat saja isinya, dan memang lingkungan sekitar ini kayak semua tertutup, buka cadarnya, biar bisa kenal dengan orang yang di sebelah. Kadang-kadang siapa tahu laki-laki yang pakai cadar, nggak tahu juga. Kenapa nggak mau buka cadar? Kalau sekarang kan wajar nih, karena laki-laki juga ada saya tuh wajar. Memang nggak perlu buka. Tapi kalau khusus muslimat, ustadznya di tempat yang lain nggak terlihat, buka cadar, ya, supaya kita bisa kenal dengan saudara kita di sebelah. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita bercadar, kita tegur orang di sebelah kita, ditegur, ya. Mungkin dia baru datang, mungkin dia baru ngaji, sambut dengan kebaikan. Dan termasuk juga yang mengatakan orang cadar ini tidak senyum, tidak apa, ini nggak semuanya. Jangan mau dibesar-besarkan sama syaitan yang kayak gini. Ini kadang-kadang nih orang dibesar-besarkan. Orang-orang bercadar nih sombong-sombong. Enggak, berapa orang yang sombong? Yang cingkrang nih sombong-sombong? Enggak, teman-teman saya baik-baik semua, Masya Allah. Jadi jangan kita mau ya digiring kepada sebuah pendapat orang-orang ini sombong-sombong, enggak mau negur. Itu kan hanya oknum. Sehingga membuat kita enggak menghormati orang yang bercadar nanti. Jadi enggak boleh berkelompok-kelompok ya. Datang orang mungkin dengan jilbabnya masih seadanya, tegur. Kalau dia dapat hidayah, mungkin dia lebih istiqomah daripada kita. Tapi ini enggak semuanya, ya. Ini tidak semuanya. Dan juga kadang-kadang ya, orang-orang awam yang baru ngaji juga kadang-kadang sombong dia. Datang kajian dia sombong kadang-kadang. Dan dia salah-salahkan orang yang enggak mau tegur sama dia. Harusnya di majelis ilmu kita saling tegur. Yang sebelah nggak negur saya yang tegur, kan gitu. Dia nggak negur, ngapain saya tegur? Astagfirullah, janganlah. Kalau dia nggak menegur kita yang tegur dia. Apa kata Nabi, Pak? Khairukum man abda'a bisalam. Yang terbaik di antara kalian yang pertama kali memberikan salam. Jadi saling tegur sapalah, karena kita sama-sama mencari ilmu, Pak. Ya. Yang bercadar itu sebuah kemuliaan. Yang tidak memakai cadar atau dia baru memakai jilbab, dia juga harus belajar tentang agama ini. Jangan dia seuzon kepada orang-orang yang memakai cadar. Yang memakai cadar juga jangan sombong kepada orang yang tidak menggunakannya. Baik ya, wallahu taala a'lam bissawab. Tapi satu ingat ya, cadar ini untuk siapa saja. Nggak ada istilahnya kalau kecantikannya ijma disepakati itu wajib, nggak ada itu, Pak. Ini ada orang bagi-bagi begitu. Jadi kalau cantiknya berlebihan, pakai cadar wajib. Tapi kalau cantiknya ya setengah-setengah gitu, cantiknya diperselisihkan, nah, itu nggak wajib. Ini nggak benar ini, Pak. Nggak benar ini, ya. Baik ya. Baik, ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan perlu diingat Bapak Ibu sekalian ya, fitnah itu di mana-mana. Jadi maksud saya, jangankan itu, Pak. Imam Ahmad ditanyakan, kata Imam Ahmad, saya kalau sedang bersebelahan sendirian dengan wanita yang berkulit hitam, saya pun takut terfitnah. Jadi nggak ada istilah pembagian yang itu, nggak ada itu. Ada wanita hitam dia, mungkin nggak tertarik orang melihatnya, misalnya nih.
Kalau dia berdua-duaan itu bisa muncul fitnah. Makanya tidak ada satupun dari agama ini kecuali dia mengajarkan kebaikan kepada kita. Ya. Mau yang nenek-nenek usia 60, 70, mau pakai cadar, silahkan nek, boleh nek. Boleh. Ustadz usia saya 60 Ustadz, saya kan udah tua. Boleh jadi yang naksir usia 70. Bisa aja kan? Bisa aja. Jadi nggak ada pembatasan ya. Nggak ada pembatasan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.